Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang langsung di absen dulu ya untuk kita hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Ibu, Ya. Aisy sakit, Nesa sakit, Farah sakit, Muhammad Arifin izin. Ya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua ya. Sehingga kita dapat bertumbuh pada hari ini dalam pembelajaran PPKN. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Oke, SDG-nya Marina menari di atas menara. Oke, langsung ya mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Oke, udah hafal ya. Ya 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Yang kalah nanti langsung ke depan untuk 3 orang ya. Oke, Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menara. Ayo ke depan. Bella, Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Marina, Marina. Ayo ke depan. Satu orang lagi. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Menara, Marina, Marina menari. Siapa? Menari. Ya, salah ya. Betul, Ibu. Ada orang yang ulang lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Menara, Marina, Marina menari. Ayo mulai. Ayo sampai kompak ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina. Mulai lagi. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara.
dengan Salva. Salva, oke. Kapan dibentuknya BPUPKI? Tanggal 1 Maret 1945. Oke, betul sekali ya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 yang diketuai oleh DR Rajiman Wijayasenoso ya, Wijayasenoso. Lalu wakilnya Ichibanase Yoshio dari Jepang ya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis pandangan para pendiri negara ya mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada perumus Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Soekarno. Kita lihat video ya, cuplikan videonya. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikus dan Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Amanis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Sinodimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
sarana pembelajaran buat sarana pembelajaran kita menjadi lebih mudah karena menantang kita, jadi lebih menyenangkan juga, lebih bagus. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, jadi kita langsung ke pembelajaran ya. Jadi kita membuat kelompok ahli ya, dibuat 4 kelompok ya. Lalu masing-masing kelompok akan membahas artikel ya, cara pandang Muhammad Yamin, Sutomo, Soekarno, dan para pendiri bangsa atau Piagam Jakarta ya. Nanti setelah setiap anggota kelompok membaca artikel, kalian membuat kembali ya dengan kelompok yang berbeda ya, yang berasal dari kelompok ahli yang berbeda. Setelah masing-masing anggota kelompok ahli membagikan hasil bacaannya, ibu akan mengajak kalian berdiskusi dalam kelompok besar ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian membuat peta pemikiran menggunakan grafik ya, pengorganisasian, diagram Venn atau membandingkan, atau web organizer deskripsi terperinci ya. Oke, silahkan kita duduk berkelompok langsung semuanya. Kita bentuk kelompoknya. Oke, silakan didiskusikan tentang sejarahnya atau biografinya ya, biografi Soekarno, Sutomo, Muhammad Yamin, dan para pendiri bangsa ya pada Piagam Jakarta. Ini ibu ada LKPD ya untuk kalian diisi sambil didiskusikan yang ada kelompok tadi. Ini silakan didiskusikan. Dimana silakan didiskusikan tentang kelompoknya. Iya, di situ ada lembar LKPD-nya. Iya, ini juga dijawab. Iya. Nama sejarahnya ya ditulis ya, sejarah. Ini tentang apa tadi namanya? Soekarno ya. Silakan dicari sejarahnya, biografi Soekarno-nya bagaimana. Nanti kalian harus mempresentasikan ya. Silakan. Oke, untuk kelompok ini ada kendala, bisa ya. Ini nanti kalian diisi LKPD-nya ya. Nanti kalian cari juga sejarah tentang apa tadi? Piagam Jakarta. Bagaimana pembentukan awalnya Piagam Jakarta ya, dijelaskan.
nanti akan dipresentasikan ya. Untuk kelompok ini tentang apa? Tentang Supomo. Nanti kalian dicari sejarahnya ya, biografi Supomo seperti apa dari awal lahirnya gitu ya. Nanti ini dipresentasikan dan diisi LKPD-nya ya. Silahkan didiskusikan kelompok kalian. Oke, kelompok apa? Muhammad Yamin ya. Nanti kalian dicari biografinya tentang Supomo, sejarah Supomonya seperti apa ya, dari kecil juga diceritakan ya. Nanti kalian akan mempresentasikan sejarahnya ya. Dan ini diisi lembar LKPD-nya ya. Jangan lupa. Silakan didiskusikan dulu. Silakan langsung diisi aja LKPD-nya. Ini saya tahu. Saya tahu tentang apa pembelajaran sekarang itu merupakan silakan diisi. Iya. Ini juga sama, Bu. Saya tahu teman-teman yang tadi. Gimana bisa? Bisa ya. Mengetahui apa tentang yang udah iya. Iya, yang saya ingin tahu lagi dari apa gitu. Kalau masih bingung, dibaca dulu lembar yang ininya ya. Kayaknya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nanti kalian dibaca dulu semuanya biar kalian lebih memahami isi materinya ya. Silahkan dibaca dulu untuk lebih jelas lagi.
Untuk kelompok ini udah tuh.
Biografi Soekarno. Nama panggilan Bung Karno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikan terakhir KIS di Surabaya, Roger Barburger, KBS Teknik THS di Bandung. Meninggal pada di Jakarta 21 Juni 1970. Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memperoleh
mendampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada 1 Juli 1945 dalam sidang PPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Ini ada 5 rumusan masalah menurut Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama tentang dari hasil diskusi kelompok kami dari dapat mengetahui Pancasila adalah rumusan dasar negara awal para pendiri bangsa. Lalu kami juga ingin mengetahui jauh pembelajaran yaitu tentang bulan di PPUPKI. Saya telah mengetahui di pelajaran. Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya pahami adalah awal mula perumusan Pancasila, bisa mengenal tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, nilai dasar Pancasila, awal mula perumusan Republik kami, dan bisa mengenal tokoh-tokoh Pancasila. Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya belum pahami adalah saya ingin mengetahui lebih dalam tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan awal mula dibentuknya PPUPKI. Dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Oke, kelompok ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Supomo akan mempresentasikan geografi Supomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Rumus Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903 dan meninggal di Jakarta pada 12 September 1958. Pendidikan Supomo berasal dari keluarga terhormat dan terkemuka. Ayahnya Raden Tumenggung Buminyo Ibumo adalah Bupati Surakarta. Supomo menempuh pendidikan di Eurostage Library School di Boyolali, Nedwich Wanderwich di Solo, dan sekolah hukum di Batavia. Pada 14 Juli 1927, Supomo meraih gelar Master in Management atau Manajemen Hukum dengan predikat Perjuangan Supomo pernah menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda seperti perjanjian dan agresi militer. Belanda Supomo juga terlibat dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Kerjaan Supomo pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, nilai 2 Lulus Universitas Jakarta, dan Guru Bahasa Hukum Adat di School Jakarta. Supomo juga pernah menjadi ahli hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia pertama. Pandangan Supomo meyakini bahwa Indonesia yang merdeka harus disusun atas sifat khas bangsanya sendiri.
mempelajari sejarah mula-mula dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Latin. Namun setelah tamat niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diluluskannya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Dia kemudian menjalani kuliah di Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang selatan. Ada rumusan dasar sama peribahasa, 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 dan Dari proses belajar ini utamanya adalah tentang penjelasan Pancasila dan tokoh-tokohnya. Dari proses belajar ini yang saya pahami adalah dari proses belajar ini hal yang saya akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sehari-hari. Sekian dari kamu kami langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.
seperti yang tadi sudah dijelaskan ya tentang Muhammad Yamin, menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia ya. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu menurut Profesor Dr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPK, berikutnya Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang integralistik ya, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lalu menurut Soekarno menegaskan dasar negara adalah filosofis Breslek atau fondasi filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan atau kemanusiaan, ada mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu pada akhir pertemuan 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membentuk panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokokai. Panitia 9 diketuai oleh Soekarno ya, lalu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, Ki Haji Agus Wahid Hasim, Ki Haji Aham Zakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abid Yusino Joko Juso. Lalu ada hasil rumusan piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sini ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Lalu kebesaran hati tokoh-tokoh Islam untuk menjaga keutuhan bangsa menghasilkan kesepakatan untuk menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta tersebut dan menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dapat kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kita langsung selanjutnya.
Aisyah, Rida, Eli, Safira, Zarel, Ilham, Zendela, Anissa, Raihan, Fauzan. Sudah bisa masuk semua. Lambang bintang pada sila pertama yaitu menggambarkan apa tuh? Ada sebuah pencerahan, sebuah pembelajaran, ya, waktunya apa? Oke, yang betul 12 Lambang rantai pada sila kedua Pancasila memiliki makna. Ayo, waktunya 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Keberagaman masyarakat Indonesia muncul karena negara Indonesia memiliki jumlah penduduk juga banyak. Benar apa salah? Penduduknya banyak. 4, 3, 2, 1. Mana Mas Bambang ini? Keanekaragaman masyarakat Indonesia hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan. Betul apa salah? Gotong royong adalah kegiatan
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cuma 3 orang. Sultan Kece tetap menjaga hubungan baik ya dengan sesamanya merupakan faktor penghambat gotong royong. Benar apa salah? Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum merupakan faktor pendorong gotong royong. Benar apa salah? Paling tertinggi ya nilai dapat 1 oleh Sultan Kece. Poin kedua oleh Dita dengan nilai 5.147. Poin ketiga Widya dengan poin 5.000. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, jadi pembelajaran kali ini siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan semua pembelajarannya? Ada yang bisa? Ayo. Tidak ada nih yang mau menyimpulkan pembelajarannya. Tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya apa ya? Pembelajaran kali ini dalam perumusan Pancasila yang sebagai dasar negara, menurut Muhammad Yamin menyatakan 5 sidang DPR PKI pada bulan Mei ya, tanggal 29 Mei 1945, yaitu ada di kebangsaan, di kemanusiaan, di ketuhanan, di kerakyatan, ada kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPU PKI, Supomo menyampaikan 5 asas sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ada persatuan, kedua ada kekeluargaan, ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, keempat ada musyawarah, kelima ada keadilan rakyat. Lalu menurut Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi 5 dasar negara, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kedua di kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga ada mufakat atau demokrasi, keempat ada kesejahteraan sosial, kelima ada ketuhanan yang maha esa. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Nanti kalian untuk evaluasinya bisa dikirim lewat Google Form ya. Oke. Lalu di sini ada ya.
Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, penyelundupan senjata, pengamalan NKRI, tetap utuh, konflik perbatasan. Jawabannya NKRI tetap utuh. Ulang ya. Yang kedua, upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, pembaruan hingga satu kesatuan yang bulat dan utuh disebut integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu setiap warga negara berhak dan menjawab ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada pasal berapa tuh? Oke, jawabannya pasal 20. Nabila. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dinamakan biru ini. usaha yang bersifat mengubah kebiasaan yang dilakukan secara konsepsional disebut Sedang melayang.
bangsa dan negara Indonesia. Nanti kalian, silahkan kalian bisa dipelajari di rumah ya. Oke, di sini kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Ayo. Sudah memulai pembelajaran. Sudah memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kalian, nanti jangan lupa kalian harus selalu menjaga kebersihan kalian ya di lingkungan, di dalam kelas. Yang ada sampah atau botol-botol bekas minumnya nanti dibuang langsung di tempat sampah ya. Jangan lupa harus selalu menjaga kebersihannya. Oke, jadi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kebersihan ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan dari diri kita sendiri ya. Kita juga yang pertama ada sila ketuhanan. Kita harus selalu ingat kepada Allah dan selalu berdoa ya. Setiap hal apapun kita harus selalu berdoa, selalu beribadah. Jangan melupakan sholat 5 waktunya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.